perusahaan besar bisa mengerjakan itu seperti apa, gitu ya. Ini Saman bisa lihat garis besarnya, nanti proyeknya itu seperti apa ya, pemanfaatan teori dalam, aplikasi, kemudian, keberfungsian aplikasi, penyajian diagram proses, kemudian interface-nya itu seperti apa, kemampuan, Saman dalam, menyampaikan, projeknya. Yang jelas, ada, presentasi projek ya, presentasi projek. Mungkin jika nanti kelompok, di mata kuliah yang lain itu ada projek juga bisa sama manfaatkan, entah itu, mata kuliah kecerdasan buatan atau pemrograman web. Jika ada projek, kelompoknya sama nggak masalah, nanti ya di RPL ini kan lebih ke dokumentasinya ya. Jadi, bisa saman, satu kelompok yang satunya itu ngerjakan, tugasnya yang mata kuliah yang lain dan, satu satu orangnya lagi mengerjakan, tugas dari RPL, itu nggak masalah. Nah, seperti biasa perihal kelompok, maksimal 2 orang ya, nanti kalau ada tugas saya bilang kelompok berarti maksimal 2 orang gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Amankah? Itu lumayan berat karena ini pertemuan pertama ya, kita ringan-ringan aja dulu, ringan-ringan aja dulu. Saya hanya mengenalkan sama kontrak kuliah. Kalau, kelas ini belum, pernah saya masuki, mungkin saya akan menjelaskan, seperti di awal ya, penilaian saya seperti apa, kemudian, gimana teknis, dalam perkuliahan saya ya. Ya udah pernah di kelas saya kan berarti ya udah terbiasa lah gimana model saya, pasti ada yang namanya kuis, ada kuis dadakan sama kuis, yang saya bilang gitu ya. Udah familiar ya kan harusnya, udah familiar ya, gitu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan kah? Belum, Pak. Belum? Oke, Pak, apakah ingin tanya Pak, ya kalau silakan Mas. misalnya kalau misalnya saat project perlu didokumentasikan juga tidak dari project tersebut? Gini, kalau katakanlah Saman punya project, perlu nggak sebuah dokumentasi? Secara idealnya itu, iya, namun ada beberapa, yang tidak memerlukan itu. Gini Mas, goals-nya di mata kuliah ini itu sebenarnya, apakah berpengaruh sama nanti peluang profesi Saman, kerja di profesi apa, itu ada. Nanti kalau Saman tahu yang namanya project manager, kalau project manager di dalam arsitek itu kan dia di atasnya engineer ya kan, project. Tapi kalau di sini itu ya setara, biasa-biasa aja. Di mana, kalau di arsitektur itu ya, setahu saya atau di sipil itu kan project manager ya orang yang tahu tahu project tersebut di, kayak atasnya engineer. Kalau engineer ya tukangnya itu kan, tukangnya itu. Jadi yang project manager ya atasnya kayak SPV-nya gitu. Nah, namun kalau di, software itu enggak. Di project manager ya, mereka itu yang mendefinisikan sebuah project. Oh, project, katakanlah saya mau buat, aplikasi, ini, sistem akademik, kampus gitu ya, sistem akademik kampus atau siakat kampus gitu ya. Nah, sebelum mendevelop atau membuat aplikasi tersebut, itu kan ada requirement, tahu requirement?
Syarat-syarat. Ya, syarat-syaratnya, oh kalau mau buat Siakat, syaratnya saya butuh 3 programmer. Nah, bukan berarti, saya meminta itu saya sebagai atasan, enggak. Untuk membuat aplikasi itu, untuk merealisasikan aplikasi saya butuh 3 orang, programmer, untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, inilah, yang, apa itu, yang menentukan adalah, produk produk ya, tim product manager atau biasanya associate product manager ya kalau di mana, di software ya. Terus dia yang mendeskripsikan alur alur, sistem tersebut. Oh, nanti kalau levelnya mahasiswa, dia itu, hanya bisa mengakses nilai, dia hanya bisa mengakses, KRS, KHS itu aja gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah, siapa yang mendeskripsikan itu? Ya, tim product manager tadi, tim produknya. Nah, tim produk ini, eee eee, belajarnya dari mana? Ya belajarnya, kurang lebih sudah ada di skupnya mata kuliah RPL ini, gitu ya, di, RPL. Jadi kalau sampean, masuk apa itu, jurusan atau prodi teknik informatika, sebenarnya peluangnya itu cukup besar sampean. Bentar tak ambil ini dulu ya, charger dulu bentar. Ya, Pak. Project ya, project manager enggak sih? Kurikulum. Manajemen proyek. Nah, ini ada manajemen proyek. Manajemen proyek itu lebih kayak gimana sih manage proyek itu. Nah, di dalamnya manajemen proyek ini juga, eee, didasarkan sama mata kuliah, ini, rencana, rekayasa perangkat lunak. Makanya di sini itu ada, SDLC, ya, Software Development Life Cycle. Nah, ketika Saman menemukan sebuah proyek ya, proyek ternyata, yang mengerjakan itu 2 orang, terus, proyeknya itu, berkaitannya hanya satu satu tempat ya. Oh, cocoknya itu hanya, kita pakai model waterfall, di mana waterfall itu, projeknya diselesaikan dulu, habis itu, naik ke atas, pembuatan lagi gitu. Nah, di sinilah kita pelajari, apa itu, model-model tersebut ya, model-model tersebut. Kapan kita pakai waterfall, kapan kita pakai spiral, kapan kita pakai incremental, kapan kita pakai, prototype model, gitu. Jadi menempatkan, model-model ini kapan sih gitu. Terus, kenapa kok sampean ada yang namanya ER di DFD gitu. Ya harusnya sebelum membuat aplikasi itu kan sampean, membuat flow diagram dulu kan, data flow diagram. Biar ketika nanti implementasi itu tinggal mudah dan ada dokumentasinya juga, mempelajarinya mudah. Kalau sampean, ke klien pun, dengan adanya DFD ataupun ERD itu, klien akan puas, "Oh gini toh maksudnya," gitu kan, akan mudah. Terus ada UML juga, UML, ada use case diagram. Ada use case, oh prosesnya ini seperti apa sih ketika saya mengajukan, KRS, oh di-approve sama dosen, kalau di-reject gimana gitu, prosesnya seperti apa, kembalinya kemana, ya itu ada di use case diagram. Terus ada activity diagram tadi, activity. Nah, yang kelas ini lebih ke, technically atau, lebih kayak ke berapa kelas yang Saman gunakan, terus, harus benar-benar ditulis. Kalau Saman membuat kelas, penjualan gitu ya, ya harus ditulis, oh kelas penjualan, terus ada variabel apa aja, ada function apa aja, nah itu ditulis, gitu. Nah kalau Saman sendiri aja nggak masalah, terus kalau projeknya Saman satu kali selesai nggak masalah. Ya kalau nanti kalau projeknya tiba-tiba Saman buka lagi,
itu, Saman akan kesusahan untuk mencarinya. Tapi dengan adanya dokumentasi, itu akan mempermudah. Oh, ternyata saya itu punya 10 kelas. Oh, kelas ini buat, pembelanjaan, oh kelas ini buat checkout gitu, katakanlah seperti itu. Untuk mempermudah. Jadi dokumentasi ini atau mata kuliah RPL ini lebih kayak ke dokumentasi ya, lebih lebih kayak dokumentasi. Dan, penyusunan proposal, project ya sama ya, proposal project project pembuatan software ya, pembuatan software atau, perangkat lunak, gitu. Selanjutnya nanti akan ketemu dengan, pengujian perangkat lunak. Kalau, ada yang sudah mendalami pemrograman, ketemu dengan, eee, apa namanya, unit test gitu kan, unit test. Ya itu termasuk ke dalam pengujian perangkat lunak. Unit test itu termasuk ke dalam situ. Terus nanti akan ketemu dengan test case, ya. Sebelum melakukan tes itu, ada aturan-aturannya. Gimana sih, ngetes aplikasi, aturannya seperti apa sih? Saya pengen ngetes halaman login. Nah, sebelum ngetes halaman login, itu harusnya ada dokumentasinya. Langkah-langkah ngetesnya itu seperti apa. Nanti ada ketemu dengan negatif tes sama positif tes. Nah, itu akan kita bahas di, sini, strategi pengujian. Gitu. Jadi, ada white box sama black box. Nah, ini lebih detailnya seperti, akan ketemu di pertemuan 13. Nah, apakah saya akan membahas codingannya, eee, apa itu, ngetes aplikasi, saya hanya nge-spoiler aja, selebihnya Saman bisa cari sendiri ya. Bukan ini saya nggak mau nanti akan, kehabisan waktu di bawah ini ya, karena ini banyak materi ini. Kalau ngulas ini bisa 3 SKS sendiri, nanti Saman 6 SKS lah Anda semester ini. Banyak ini banyak yang diulas kalau pengen detail itu banyak sekali. Nanti bisalah Saman cari di, secara teknisnya itu banyak sekali di YouTube maupun di Udemy itu kan banyak sekali ya, mudah kok Saman pelajari. Yang mungkin susah itu ya, butuh kuliah ya, konseptual, pemikiran-pemikiran yang, sulit ditebak di dalam, pembuatan aplikasi. Itu, sangat kecil Saman